balik lagi ke pemain-pemain yang dari Liga 1 itu mungkin harus ditempa lebih Ya dalam lagi. benar. Karena masih banyak tendangan-tendangan home run. bukan mau ngebully, bukan mau ngehina Marcelino. Enggak. Marcelino memang apa ya, umurnya masih juga segitu. Ya, jadi wajar kalau Marcelino emosi. Iya, emosi sesaat nyetori gitu. Ya kayak delokno wis ponakane tanggomu atau anake tanggomu sing seumuran Marcelino. Iki mbok sentil kupinge sithik lho, langsung gawe story. Pak Raka wong tua gatel. Jangan salah, ikut Olimpiade Matematika tuh malah gampang tahu. Nggak perlu repot-repot naturalisasi pemain. Nggak perlu cari diaspora. Karena sudah terlalu banyak cindo di Indonesia. Kalau manggil orang tuanya papi mami. Kalau sore les piano. Dan biasanya tuh kalau mereka ditawarin tuh mereka pasti nggak akan bilang nggak bisa. Iya. Apa itu? Karena mereka bilangnya ndak bisa. Keder TV. Ketawa tanpa khawatir. Selamat datang di podcast nomor 1 Semarang, apalagi kalau bukan Balmunta. Respect Balmunta. Episode ini akan dibuka dengan apa itu, Bapak? Anthem Chelsea. Ayo semuanya. Pang mengajarkan kita. Emang punchline sing nemune gak entos iki lucu. Tapi ini ya kayak ngasih tahu kita bahwa sebenarnya anak-anak pang itu fans Chelsea, Pak. Oh iya. emang terinspirasi sama Anthem Chelsea, Pak. Apalagi melihat model rambutnya Mudryk semalam ya. Oh iya. Asem rambutnya dadi gacor banget, makanya keren banget. Chelsea musim ini mantap walaupun peringkat 9. Asum menang kalah peringkat 9. Tapi ini, Pak, kalau musim ini tuh ini yang jadi sorotan MU, Pak. MU ya. Kembali lagi di podcast Balmunta bersama saya host tetap di sini. Dan saya host magang di sini. Faisal Utama ditemani oleh Bapak Raka Arya Pratama. Yang itu nanti disensor. Tolong. Justinus Raka Arya Laksana. Oke, jadi kita mau ngucapin selamat. Iya. Buat Liverpool yang akhirnya gagal juara. Iya. Goblok memang. Udah tertutup ini ya peluang untuk goblok juara. memang. Goblok memang Liverpool itu goblok memang. Bodoh amat dengan kabar terbaru Liverpool yang baru dapat pelatih. Bodoh amat. Yeah. Memang Liverpool tolol memang ya. Kita tidak peduli apa yang terjadi di Liverpool, pokoknya Liverpool tolol ya pokoknya. Maksudnya ada beberapa sisa laga yang harusnya bisa dimaksimalin. Ya, apalagi tapi kemarin lawan siapa? Kalah, gitu. Yang kalah siapa sih? Lawan yang kalah sama apa ya? Everton. Everton Derby Merseyside. Derby Merseyside. Harusnya kan Derby Merseyside itu derby penting, Pak. Iya. Kenapa malah kalah? 2-0 lagi kalah. Terus habis itu sama West Ham ya terakhir. West Ham juga imbang 2 sama. Udahlah, emang ngantuk emang. Tapi kita mau ngucapin selamat buat MU ya. Oh iya, selamat buat MU. Akhirnya musim depan MU meninggalkan Liga Champion. Oh iya. Harus katanya emang harus ngomong. Daripada jadi badut aja mendingan udah cabut aja udah. MU tuh ini, Pak, punya identik MU. Apa itu? MU itu adalah biasanya cowok-cowok yang suka MU itu adalah mereka yang tidak suka diduakan. Oh gitu. Tapi mereka lebih suka dienamkan. Berarti kalau Arsenal berarti diempatkan. Enggak, Arsenal sekarang keren sekarang Arsenal. Gimana? Kemarin ini ya derby Londonnya terlihat easy ya. Iya, easy. Ini yang ngomong siapa? Arsenal. Oh iya. Sama Spurs. Oh iya, easy bro. Easy kan? Derby Londonnya easy banget. Iya, emang di London itu memang dibagi sama 2 warna, Pak. Oh. Emang tanahnya merah, langitnya biru. Enggak ada warna hitam, warna putih, enggak ada. Oh, aneh ya kalau ada ya. Iya, apalagi emang. yang merah biru gitu. Iya, enggak masuk akal. Itu cuman warna yang dicari-cari ada gitu loh kayak. Oke. Enggak ada. Itu cuman stadionnya tuh bukan buat timnya, kayaknya buat Olimpiade aja. Iya benar. Buat lari. Buat lari sama syuting video klip. Biasanya kan gitu. Sama biasanya kalau sore-sore kan di Olympic Stadium of London itu kan biasanya emang ada ini kan free pass buat masuk ke situ. Kalau sore buat influencer jalan-jalan biasanya. Kayak di TLC. Jadi siap-siap gajah akan naik pohon lagi. Oh iya betul sekali. Gajah akan naik pohon lagi. Wah, ini jadi
Kalau City masih ada sisa pertandingan nggak? Kayaknya masih ada kayaknya, masih nyimpen satu kayaknya. Tapi Arsenal tetap. Ini kalau misalkan ngomongin sama peluang juara, saya lebih menjagokan Arsenal daripada City. Oke, karena sepertinya ini ya kayak harapan Arteta bersama Wenger dulu yang mungkin belum bisa kesampaian. Akhirnya bisa diwujudkan Arteta. Iya, semoga ya. Ya semoga gajahnya nggak turun lagi lah. Ya. Karena City juga masih ada beberapa pertandingan ya yang berbahaya. Iya, kayaknya masih ada. Jadi gini Pak, kalau misal Liga Inggris itu semua tim di papan atas itu nanti bakalan ketemu sama Spurs. Oke. Jadi Spurs ini bakalan jadi penentu nasibnya mereka. Oh, juru kunci. Nah, jadi kalau misal menang lawan Spurs mereka bisa juara, tapi kalau misalkan kalah sama Spurs bisa dari perebutan juara bisa hilang kesempatannya. Oke. Jadi ya memang Spurs ini ya jadi juru kunci dan kalau kalah sama Spurs juga harga diri makin anjlok. Iya, betul. Kesempatan hilang. Betul. Jadi kalau menang juga nggak seberapa bangganya. Mending nggak usah dipaksain. Nggak usah dipaksain. Son Heung-min masih minat di Spurs. Orang tuh biasanya kalau puasa itu kan cuma 30 hari ya. Ini kok bertahun-tahun. Son Heung-min tuh sampai ini Pak, dia kayak ikhtiar gak menikah gitu. Oh iya, demi berprestasi kan? Demi berprestasi. Demi berprestasi. Cuman permasalahannya Anda ikut Tottenham. Kecuali Real Madrid ya. Ya kalau Real Madrid boleh lah. Boleh. Kayak Nacho, siapa? Jose Lu, Vasquez. Iya, itu pemain-pemain yang kayaknya nggak punya nama tapi di Madrid biar bisa juara ya kan. Ini Anda pemain jago ya kan, kapten timnas. Tapi masuknya Tottenham Hotspur. Iya, kalau Anda gabung di misal di Madrid gitu kan, menghangatkan bangku cadangan. Iya, tapi juara. Tapi juara. Bahkan Anda juga lupa didaftarin ke tim juara. Juara. Dapat medali. Jadi misal kata ini siapa ada yang belum dipanggil gitu kan, nggak sadar gitu. Terus Son belum berangkat gitu, semuanya udah berangkat ya, ternyata Son nggak dikabarin juga, nggak dipanggil, dia masih ketiduran di rumah. Tapi besoknya dikabarin, kita juara. Wah, famos. Ya biasanya gitu. Pemain yang nggak masuk ke dalam tim ya kan, nungguin postingan dari timnya, diupload ke story, habis itu cuma pakai caption pendek biasanya. Famos. Iya kan kayak Eden Hazard kan. Iya. Dia selama di Madrid kan job desk-nya dia cuma famos. Iya. Cuman upload famos ya. Upload famos sama jadi ini nambah-nambahi gawean fisioterapi. Anjing cedera terus goblok sikil kaca. Tolol. Kemarin dan update di Liga Champions kemarin wah menarik Pak. Menarik. Karena menarik sekali. Munchen berhasil menahan mungkin Madrid berhasil menahan imbang Munchen. Di luar dugaan, ternyata Munchen bisa setara sama Madrid ya. Walaupun musim sekarang kan Munchen kan hancur-hancuran di Bundesliga. Ya, musim hancur-hancuran kalau kita lihat dari pertandingannya di Liga Jerman ya. Tapi kemarin memang menarik sih ya. Iya, solid semuanya solid mainnya. Leroy Sané kesurupan Robben, Pak. Iya benar. Keren mainnya. Main keren banget. Sampai pertandingan ini selesai babak pertama itu kan masuk ke locker room. Wah, ditekuk Pak, anu deh Pak. Apa nih? Official. Melbu ning locker room. Kene sik. Ya. Le istirahat Bapak keloro esan le. Pada iki main gue. Rasa sabar deh. Iya. Berarti tapi kan gini, Munchen bisa mengatasi masalahnya paling enggak ya. Yeah, paling enggak musim ini kan walaupun dia di Bundesliga hancur-hancuran karena Leverkusen emang lagi jago, tapi di UCL dia bisa membuktikan bahwa bukan satu-satunya Liga Jerman bisa survive di Liga Champions gitu. Dan Liga Jerman gak cuma Munchen Pak, Dortmund juga. Dan bahkan kemarin menang juga. Iya menang. Tapi memang kalau melihat statistik pertandingan Dortmund sama PSG itu memang dari awal aku udah yakin Dortmund ya. Karena Dortmund itu adalah tim yang berhasil menggagalkan si PSG ini jadi juara grup waktu itu. Waktu di fase grup. Oh iya. Oh itu yang satu grup sama ini ya, sama Newcastle ya. Iya. Digagalin itu sama Dortmund. Nah, kalau ngelihat pertandingan kemarin itu ya, aku udah ngeliat kayaknya ada aroma balas dendam nih PSG. Iya. Ambisi. Tapi ternyata ngantuk juga Dembele, Mbappe ngantuk ya. Makanya kalau ikut jangan jam 2 anjing. Ngantuk tuh pemain.
Fulkrug gila Pak, Fulkrug Pak. Jadi terus dan kita ngelihat Sancho ya, Sancho selama di itu MU. Kredit Jadon Sancho. Selama kita ngelihat di MU, Sancho tuh pemain nggak fungsi. Iya, tidak maksimal sebagai winger. Tidak maksimal, dimusuhi pelatih, dimusuhi fans, dimusuhi cleaning service juga. Kenapa? Nguyuh rak dikepiur. Sancho kincan. Nambah-nambah gawean. Main elek. Nguyuh tekan ngendi-ngendi. Akhirnya di ini jadi apa ya? Dortmund akan jadi tim yang menggagalkan ambisi PSG untuk angkat piala. Bisa. Ya kemarin kredit juga buat Jadon Sancho juga bagus banget mainnya dan juga pencetak gol satu-satunya Nicolas Fulkrug ya. Nicolas Fulkrug itu di sepanjang pertandingan sebenarnya dia nggak main bagus. Maksudnya bukan pemain yang solid sebenarnya. Dia cuman ya udah aja striker yang cuma dipasang di tengah. Tapi ketika dia udah dapat peluang dan bisa gol, itu apresiasi setinggi-tingginya buat dia sih. Yang penting pokoknya kalau kamu main jelek di satu pertandingan, maksudnya nggak main solid, minimal kowe dadi pahlawan. Oh iya. Iya kan? Iya, harus gitu. Minimal jadi pahlawan we. Harus ngegol gitu. Dan itu jadi kunci kemenangan. Jadi kunci. Iya, memang harus gitu. Ya kayak siapa ya? Darwin Nunes ya. Yang sering kita hina-hina, tapi ketika Darwin Nunes mencetak gol, ya mau gimana lagi? Iya benar. Cuman dia yang bisa menyelamatkan tim ini. Benar. Itu sama kasusnya sama ini ya. Nanang Jackson ya. Oh, Nanang Jackson. Iya. Chelsea. Pemain Chelsea musim ini, wow, itu player of the season-nya Chelsea kayaknya tuh, Nanang Jackson. Ini ya, seling berebut tendangan penalti juga. Tolol. Asli tolol. Pemain yang rebutan tendangan penalti itu. Chelsea itu menarik. Tapi ini Pak, kalau ngomongin si Nanang Jackson ini. Nanang Jackson ini walaupun kayaknya pemain finishingnya jelek ya. Tapi dia di musim ini sampai di game week ini dia udah mencetak 10 gol. 2 digit loh. Tapi semuanya memang itu tap in. Maksudnya tuh bal ngarep gawang rano kipernya tendang gol. Tidak ada proses yang memang benar-benar. Iya, karena kelihatan banget ketika match dia FA kemarin melawan City juga kelihatan. Iya, kelihatan tolol, Pak. Saya kehabisan kesabaran saya nonton di striker goblok. Ya ampun. Mending besok kalau misalkan emang Chelsea mau beli striker yang tipikalnya sama. Mending Nanang Jackson iki ditarungke karo Christian Gonzalez. Nah ora karo Greg Nokolo. Tapi Nanang Jackson tuh adalah satu-satunya striker yang berhasil mematahkan stigma Chelsea, Pak. Iya, apa itu? Jadi striker di Chelsea itu tuh harus seperti Didier Drogba yang nyari bola sendiri, giring sendiri, cetak gol sendiri. Iya, betul. Karena pernah ada masa juga ketika Drogba ini udah habis diganti Torres waktu itu. Iya, betul. Nah, waktu Torres itu Juan Mata, Eden Hazard itu tidak ada yang mengumpan ke Torres. Iya. Jadi mereka saling cari peluang sendiri sampai akhirnya Eden Hazard tuh yang jadi bintang. Oh iya benar. Nama Eden Hazard naik kan di situ kan. Karena kebetulan strikernya Torres. Jadi Torres itu sebenarnya masih bagus waktu itu. Kok nggak ada yang ngumpan ke Torres gitu. Iya. Jadi Juan Mata lebih percaya ke Eden Hazard benar. Sampai akhirnya Torres pelan-pelan dipinggirin, dibuang ke Milan, balik ke Atletico gacor lagi. Iya benar. Itu mematahkan stigma itu tadi ya. Dengan hadirnya Nanang Jackson ini adalah Jackson tuh tidak perlu lari, tidak perlu lari memutari lapangan mencari bola. Benar. Dia tinggal Cool. Jadi kalau misalkan nih disuruh milih antara Nanang Jackson apa Darwin Nunes? Aku lebih Nanang Jackson. Karena pasti kita butuh striker yang kalau ada bal nemu gitu. Yang penting bisa memaksimalkan peluang ya. Maksimalkan peluang. Jadi wes bener Nanang jadi kayak kita main inilah futsal apa mini soccer. Iya. Wes ben Nanangnya gene ngarep gitu kan. Nah, jadi kok jigal-jigalan ono bal muntah gol. Iya benar. Kalau aku juga lebih milih Nanang Jackson bukan berarti karena saya fans Chelsea ya. Tapi karena ini Pak, gaya rambutnya bisa berubah-ubah Pak. Kemarin kan jadi biru kan warnanya itu kan. Meresahkan developer game ya itu ya. Update-nya bener. Iya kan, jadi misal kata gini deh. Para pemain game baru ngerasain rambutnya Nanang Jackson yang baru. Iya. Ternyata pas waktu malamnya nonton di match, cok rambutnya beda meneh goblok. Merepotkan developer game. Wis gundul meneh. Emang ngerepoti modder gitu. Oke, jadi Liga Eropa udah lah ya. Karena selalu menarik untuk diikuti. Karena dan sudah hampir berakhir juga. Iya, hampir. Dan kita juga mau ngucapin selamat buat Elkan Bagot yang
kembali mengegulkan. Oh iya, header ya, heading ya. Elkan Bagot tidak terdengar kabarnya. Wah, pemain dibuang-buang ngono ki berarti pemain elek cangkemmu ya. Kan memang Elkan Bagot sedang mencari menit bermain. Iya betul, karena di Ipswich Town dia nggak terlalu dapat. Nah, jam katakanlah terbang. gini deh, ada pemain bagus banget ya, bagus banget secara pertahanan bagus, gelandang bagus, ini bagus, sering mencetak gol. Iya. Tapi kalau dia cuma di bangku cadangan ngapain? Buat apa? Nah, Buat apa? kayak kemarin Nathan Ajo yang akhirnya dilepas sama Heerenveen buat main ke timnas. Iya. Ya memang dia Nathan butuh kayak gitu. Iya. Nathan butuh main. Jam terbangnya malah justru di timnas ya. Iya. Kemarin melakukan penyelamatan hebat. Wis keren. Kipre ngapain Kipre ya? Aku Ngantuk makanya nek misalnya kick off. Ojo bengi-bengi ning Qatar. Hernando ngantuk. Hernando ngantuk jenengan. Aku ngelihat kalau untuk update AFC U23 kemarin ya Indonesia adalah timnas itu menurutku itu adalah langkah yang bagus dari semua timnas. Sampai akhirnya bisa sampai semifinal loh kemarin. Karena kita nggak pernah ngelihat timnas yang sampai semifinal. Kapan? Babak 16 besar aja udah angin-anginan dari dulu. Dari zamannya siapa? Budi Sudarsono. Mungkin kalau bisa sampai final itu tuh kelasnya AFF dulu. Iya, kalau AFF memang kita final terus nih. Iya, tapi final ini terus. Kelasnya Piala Asia. Piala Asia. Se-Asia. Lingkupnya se-Asia. Lingkupnya se-Asia. Ada Bang Faisal Irak juga di Irak. Iya, itu memang PT Tinju ya. Sebenarnya kita menanti nih Irak melawan timnas itu yang kita nanti adalah ini Faisal Tirta sama Faisal Irak. Tapi kenapa tidak jadi? Kenapa sih sedangnya Faisal Irak ya? Faisal Tirta sama Faisal Irak. Kebetulan saya Faisal yang biasa-biasa saja jadi tidak ikut. Faisal Tirta. Katanya kan memang memang disounding jadi wasit kan. Jadi Faisal Irak, Faisal Tirta sama Faisal Semarang. Tadi memang ditarung ya. Dan yang boleh nonton yang ada namanya Faisal ya, bisa nonton, bisa boleh jadi official. Iya, dari babak 16 dari babak grup kita timnas berhasil sampai ke menang, mungkin kalah dah sama panitia. Iya. Dan itu pun kalahnya bukan karena kita main jelek. Memang panitia tidak ingin kita lolos. Iya, betul. Ya. Terus kemudian sama Yordania menang, Australia menang. Menepis tendangan Australia itu luar biasa loh. Oh, yang penalti ya? Iya, penalti Hernando ya. Nanti cuplikannya ada di sini. Ada di Podar gue. Rasa kalian wis nonton. Editornya males. Wis basi ya. Penalti digagalkan. Penalti digagalin, terus Yordania menang. Ya, berapa sih? 4-1 sama Yordania. Itu skema-skemanya bagus. Harusnya keren masuk banget, gol ini sih. Goal of the tournament sih. Iya, yang Witan ya. Witan itu terus keren itu, sumpah. Lalu Korea kita ya. Itu juga golnya keren waktu apa sih? Strik. Bahkan Korea ngebales, kita juga masih bisa ngebales. Iya. Sampai akhirnya babak adu penalti dan kita masih tetap menang. Dan lawan Uzbekistan kemarin menurutku skill kita jauh banget memang. Iya memang. Kelihatan ya dari karena fisik kita nggak bisa kelihatan. build up ya. Betul. Kita nggak bisa build up, kita nggak bisa umpan-umpan ini karena sampai setengah lapangan, jangankan setengah lapangan, baru setengah lapangannya dari wilayah kita, itu kita udah kena pressing, Pak. Iya benar. Jadi kita nggak bisa membangun strategi penyerangan dari bawah. Nah, pasti kan waktu misal nonton ya, jadi serangan pertama itu kan dari Hernando kan, ke pendek ke back. Nah itu pemain Uzbek itu udah maju ke depan, high press itu kan, udah nggak bisa itu. High pressnya udah ngeri. Jadi kayak kita tuh belum terbiasa melawan tim yang pressingnya tinggi. Iya betul sekali. Dan kemarin kan sebelum match ya, itu para pengusaha kan berkumpul ya. Oh iya. Terus membelikan 23 miliar untuk support bonus timnas. Ya. Ini aku curiga ini konspirasi, Pak. Konspirasi? Iya, ini konspirasi. Jangan-jangan ini konspirasi. Jadi misal kata gini, misal Indonesia menang ya. Ini cuma konspirasi, ini cuma teori ya, teman-teman. Iya, teori. Belum kita nggak fitnah, kita nggak gimana. Kan teori bebas kan? Misal jadi seandainya ini ya, kalau timnas menang lawan Uzbekistan, wah, rakyat Indonesia pasti pesta pora dong. Iya benar. Dan pasti tanggal merah dong. Libur nasional karena kita sampai final. Nah, yang saya curigai adalah pengusaha ini tuh supportnya buat apa? Iya betul. Bisa jadi supportnya buat akomodasi tambah-tambah atau gimana, atau bisa jadi ini adalah support udah sampai sini aja.
Habis itu nggak usah ya. Karena kalau nanti menang tanggal merah, kita semua para pengusaha tidak suka itu. Oh maksudnya nggak ada yang kerja. Maksudnya nggak ada yang kerja. Astaga. Iya sih bener sih. Bener. Aku kayak kowe 1 miliar ya oleh. Aneng prei sesuk ya masalahnya. Mending ora. Bener-bener juga bener. Masuk akal. Iya kan? Jadi pengusahanya nggak balik modal dong berarti kan? Iya. Kalau gitu kan misal kata nih udah sampai sini aja gitu. Terus Indonesia kalah. Ya udah kembali ke seperti hari-hari biasa. Iya, tanpa ada apa ya? Euforia. Tanpa ada euforia seperti hari yang cerah di Jogja gitu. Iya, kan. benar. Semua bekerja berangkat pagi jam 7 pulang jam 4. Iya, semua bekerja. Iya. Masih ada laga kok. Tenang besok, aja. Masih bisa perebutan tempat ketiga gitu. Tenang aja gitu. Lawan Irak. Nah, kalau lawan Irak kemarin gimana ya? Balik lagi kayaknya yang perlu dievaluasi buat timnas ini tuh, tapi ingat ya teman-teman tadi cuman teori aja ya. Iya. Teori itu bisa bener bisa enggak. Nek misalnya bener ya kuwi berarti bejone wong iki wae. Ya, oke. Dia lagi beruntung aja kebetulan membaca situasi. Ya. Jadi kalau misalkan benar, mohon maaf, tidak ada unsur kesengajaan di sini. Enggak ada unsur kesengajaan. Mohon maaf ya. Jadi yang perlu kita evaluasi dari timnas kita adalah ini sih, kita tuh belum terbiasa dengan transisi. Ya. Jadi kayak kita habis nyerang, ada transisi bertahan tuh kita nggak ngelewatin itu. Ya, jadi tahu bertahan aja nggak ada transisinya. Ya. Kalau kita lihat tim-tim Eropa, tim-tim yang mungkin timnas-timnas yang udah maju ya, negara di Eropa. Ketika menyerang pasti akan ada yang jagain drop back. Yang ada yang drop back gitu kan. Jadi ketika nanti tiba-tiba diserang kena serangan balik kayak waktu Uzbekistan kemarin, Irak kemarin, terus sama Korea kemarin, itu tuh nggak ada ketarik terus nggak ada pemain sama sekali. Iya, jadi udah ada pemain yang siap buat mematahkan serangan itu. Iya. Nah, kalau yang dilihat dari timnas kemarin tuh ada beberapa kali bisa matahin memang. Tapi ya presentasinya lebih banyak kecolongannya. Iya benar. Nah, jadi tidak bisa diantisipasi dengan baik kan. Nah, dan permasalahan lagi adalah kita juga belum terbiasa melawan tim yang menggunakan strategi parkir bis. Karena kemarin kita ngeliat sama Irak banyak parkir bisnya ketika diserang. Benar. Nah, pun waktu situasi imbang ya, bukan situasi menang ya. Menang. Nah, itu yang harus dievaluasi. Jadi menurutku mungkin kita harus terbiasa melawan tim-tim yang menggunakan parkir bis dan mereka adalah tim yang model bermainnya tuh sampai selesai kayak Madrid. Oh iya, betul. Madrid kan tipe mainnya memang sampai selesai kan. Bahkan Madrid itu waktu lawan City, dia udah nyiapin gimana nanti perpanjangan waktu. Akhirnya Modric masuk, Vasquez masuk. Iya, baru yang masuk di perpanjangan extra time baru pemain-pemain hal yang gila kita main. Lihat dari Madrid adalah mereka tuh nggak cuman siap starting line up. Pelapis sama untuk perpanjangan waktu mereka siap banget sudah disiapkan Vinicius kena cedera langsung ada gantinya. Nah makanya kita harus belajarnya tuh dari situ. Kedalaman skuadnya penting. Jadi mungkin ini ya gimana balik lagi ke pemain-pemain yang dari Liga 1 itu mungkin harus ditempa lebih dalam lagi. Benar. Karena masih banyak tendangan-tendangan home run. Itu katanya bolanya siapa yang terakhir passing tuh ini ya Fajar yang passing ke samping itu katanya bolanya udah sampai ke bergas. Tuh kan home run memang. Home run jadi kayak ini Pak kesurupan timnas senior yang lama. Main long ball. Kebetulan long ball enggak akurat. Long ballnya enggak akurat. Katanya yang tendangannya apa sih Marcelino itu juga sampai ini Pak stadion Jatidiri Pak. Marcelino. Kayak dong bangun ya. Teka-teka, iki balik sopo. Kita kita mungkin bukan mau ngebully, mau ngehina Marcelino. Enggak. Marcelino memang umurnya masih juga segitu. Ya, jadi wajar kalau Marcelino emosi sesaat nyetori juga, gitu. Ya kayak delokno wis ponakane tanggomu atau anake tanggomu sing seumuran Marcelino. Iki mbok sentil kupinge sithik lho, langsung gawe story. Pak Raka wong tua gatel. Jangankan Marcelino ya, Marcelino gitu kan.
Lagian kalau misalkan dipikir Marcelo ini cuma bikin kayak gitu heboh kan. Iya. Itu kan bikin di Instagram ya. Dan Instagram pun subscribe. Maksudnya itu kan yang berbayar. Kenapa bisa bocor? Aku curiga Pak ini Pak. Curiganya gimana? Curiganya dia tuh lebih aktif di WhatsApp, status WhatsApp itu. Oh. Karena di situ kan bisa lebih gampang. Iya. Netizen gatel. Nah. Iya kan? Bisa loh. Iya kan maksudnya jangan hanya kalian melihat Marcelo seorang pemain sepak bola dan tapi juga yang lihat profesional. Ya memang profesional. Tapi juga lihat sisi dari Marcelo umurnya berapa. Iya, dia masih sangat muda. Mentalitinya gimana gitu ya. Maksudnya kan kalau kalian ngelihat anak tetangga kalian gitu, anak tetangga kalian yang 19 tahun gitu. Tiba-tiba marah sama bisa 19 tahun biasanya udah kerja ya? Iya lulus. Masih kuliah. Iya kuliah lah. Kuliah semester awal. Kena ospek. Kampus gatel gitu. Kan pasti gitu. Benar. Kan peraturan masuk akal. Semua yang kubayar hanya untuk menguntungkan dosen. Kan pasti gitu kan. Anak-anak gitu. Tidak bisa bayar kuliah akhirnya pakai korupsi, pakai uang KIPK. Buat bisa kuliah, beli iPhone 15. Habis itu buka link kita bisa. Tapi ada kemungkinan ini gak? Besok kan lawan Guinea. Ya Guinea. Ada kemungkinan Indonesia bisa masuk Olimpiade gak? Bisa kalau saya. Oh bisa ya? Bisa, tapi model permainannya jangan yang kayak Irak. Jangan lawan Irak, tapi kayak lawan Korea Selatan tuh bisa. Ya, padahal di Korea Selatan itu menarik loh. Ada counter attack-nya. Counter waktu lawan Korea. Ada serangan counter attack. Jadi bola-bola counternya tuh ada. Iya. Karena kalau misal kata dia nyerangnya pakai counter pin pasti pegel, Pak. Biasanya, Pak. Panas kuwi biasanya. Ono sing adem sih. Tapi biasanya nek kowe tuku counter pin sing adem wis dadi siji karo sing panas lho. Jadi di selot iki lho dadi siji. Om boten nonton Mas niki ono sing anu sing siji dadi loro ngene iki. Piye? Tapi masih ada ya masih ada lah. Yang penting tapi kan catatannya adalah beberapa pemain nggak bisa ikut. Wah iya Justin Hubner nggak bisa ikut karena udah confirm dia balik ke Jepang lagi. Kemungkinan besar Nathan Cho juga nggak bisa. Tapi udah ada transisi pemainnya. Jadi misal Hubner nggak bisa, ada pemain yang lain. Ya walaupun itu kualitas Liga 1 juga ya. Ada kemungkinan Elkan Bagot bisa ikut tapi. Iya, lagi di lobby Elkan Bagot bisa ikut. Terus kemarin sih Ferry Aryawan udah konfirmasi mau ikut sih. Ferry Aryawan apa? Itu main PSIS. Sama ini Imral Korea. Iya. Imral Korea nomor 7 kuwi. Jersey-ne Umbro nomor 7. Boleh, yang penting Harry Salisbury jangan ikut aja. Iya, jangan. Tendangannya ngawur. Tapi kalau memang kalah lagi ya. Menurut saya ini Bung Raka. Indonesia masih bisa ikut Olimpiade matematika. Sama fisika tuh biasanya. Karena kalau jangan salah, ikut Olimpiade matematika tuh malah gampang tahu. Nggak perlu repot-repot naturalisasi pemain. Nggak perlu cari diaspora. Karena sudah terlalu banyak cindo di Indonesia. Syaratnya yang penting nomor 1 adalah cindo. Yang penting Cino terus perhitungan. Iya. Kan pasti biasa nih Cino perhitungan. Iya benar. Dan syarat-syaratnya gitu ya. Punya toko. Kalau kalau manggil orang tuanya papi mami. Kalau sore les piano. Kalau kuncinya adalah 1 juga Pak, jangan lupa potongan rambut jelek. Dan biasanya ya pakai kacamata. Kayak kita dong. Kita bisa masuk Olimpiade Pak, bisa kita. Dan biasanya tuh kalau mereka ditawarin tuh mereka pasti nggak akan bilang nggak bisa. Iya. Apa itu? Karena mereka bilangnya nggak bisa. Kalau makan gitu ya, kalau makan biasanya gini, misal mau makan bakso gitu. Dicampur sama mihun gitu. Bukan bihun. Sumpah bukan bihun tapi mihun. Jadi PSSI kalau misal kata timnas kita masuk ke Olimpiade Matematika tidak perlu khawatir. Gak perlu jauh-jauh ke mana, ke Belanda. Gak perlu. Golek ning Semawis. Karena selain kamu menemukan pemain, kamu juga menemukan kuliner enak. Kender TV, ketawa tanpa khawatir.